Selama ini kita percaya kalau pinjol legal itu aman, tapi ternyata ada satu rahasia yang disembunyikan dengan rapi. Enggak banyak orang tahu ini, bahkan korban-korbannya pun enggak sadar kalau mereka lagi dijebak dengan cara yang sangat halus tapi mematikan. Jangan skip, karena kalau kamu pernah minjem di pinjol legal, kamu wajib tahu ini sebelum semuanya terlambat. Bayangin kamu butuh uang darurat, tiba-tiba kamu melihat iklan pinjol legal, lengkap dengan logo OJK, bunga ringan, cair cepat, dan tentunya aman. Akhirnya kamu download, kamu daftar, dan boom, uang cair masuk ke rekening kamu. Tapi tanpa kamu sadari, kamu baru saja menyetujui perjanjian digital yang isinya ribuan kata, dan salah satu pasalnya tertulis bahwa kamu siap dibawa ke jalur hukum, data kamu siap diberikan ke pihak ketiga, bahkan siap dipantau lewat aplikasi. Nah, apakah sekarang pinjaman online seperti itu? Jelas seperti itu. Dan perlu kamu tahu, ini bukan pinjol ilegal, tapi pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Tapi tetap bisa melakukan hal ini. Kenapa bisa seperti itu? Sebelum kita bongkar, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Oke, kita bongkar pelan-pelan. Di balik statusnya yang legal, banyak pinjol menyembunyikan bunga sebenarnya lewat skema biaya-biaya tersembunyi, seperti biaya admin, biaya keterlambatan, dan biaya layanan. Kalau ditotalin setara dengan bunga 200% dalam 1 tahun. Nah, kebanyakan nasabah pinjaman online itu tidak menyadari skema-skema tersebut. Tapi setelah melihat ini, setelah tahu ini, coba deh kamu pikir-pikir, apakah benar seperti itu adanya? Jika benar, kamu komen di video ini. Dan yang lebih parahnya lagi ya, mereka itu tidak melaporkan nama-nama nasabah ke Slik OJK secara rutin. Bahkan baru-baru ini kan OJK itu meresmikan satu aturan baru, yaitu di mana pihak pinjol legal wajib lapor Slik OJK. Lebih tepatnya dipaksa untuk lapor ke Slik OJK secara rutin. Kan mereka sudah terhubung otomatis. Artinya sebelum ini banyak pinjol legal yang asal main catat data nasabah. Belum lagi fakta bahwa sebenarnya beberapa pinjol legal itu dimodalin oleh konglomerat asing yang menggunakan nama lokal supaya terlihat lebih ramah. Jadi, apakah selama ini kita masih merasa aman? Padahal sistemnya diam-diam banyak makan korban. Pinjol legal emang diawasi OJK, tapi bukan selalu berpihak ke rakyat. Banyak pinjol legal yang melanggar prinsip transparansi bunga pinjaman, tidak memberikan edukasi keuangan, dan tetap menjerat nasabah dengan bunga tinggi dan tekanan mental. Ini bukan omong kosong, tapi ini emang beneran terjadi di tahun 2025 ini. Yang dikejar DC itu bukan pembayaran, tapi tekanan mental nasabah. Karena seperti yang kita ketahui, kalau mental nasabah sudah kena, ya pasti mereka membayar pinjaman-pinjaman mereka, rela menjual barang-barang berharga, bahkan lain-lain seperti yang kita tidak inginkan. Ya, contoh kecil seperti teror, intimidasi, nekan nasabah. Padahal udah jelas ada aturannya dilarang oleh pihak OJK. Tapi faktanya hampir semua pinjol legal atau pinjaman online ya, itu selalu melanggar aturan tersebut. Bahkan ada beberapa pinjol legal selalu menggunakan pihak ketiga tidak resmi untuk meneror nasabah. Seperti DC lapangan datang ke rumah tidak membawa surat lengkap, atau DC lapangan dari pihak ketiga tidak resmi untuk datang ke rumah nasabah Galbay. Nah, apakah mereka tahu aturannya? Jelas mereka tahu aturan-aturan OJK, tapi mereka juga tentu tahu celahnya, sehingga mereka dengan bebas melanggar aturan-aturan OJK. Yang tidak mereka sadari, ya mereka sekarang sudah dipantau atau sudah diawasi oleh pihak OJK. Ya, contoh saja, di mana OJK sudah mengeluarkan aturan baru, di mana pihak pinjol legal wajib lapor Slik OJK. Itu sudah jelas lebih memberatkan ke pinjol legal, di mana mereka wajib transparan entah ke pihak OJK ataupun ke nasabah. Jadi setelah tahu fakta ini, apakah kamu masih berpikir kalau semua pinjol legal itu aman?
Dan buat kamu juga yang sudah ngalamin atau kamu pinjam di salah satu aplikasi pinjol legal ya, dan merasa ada yang janggal, coba tuliskan pengalamannya di kolom komentar, supaya yang lihat video ini itu bisa pada tahu. Dan buat kamu juga yang merasa kalau kamu ini nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah Galbay pinjol legal ya, kamu wajib subscribe channel ini. Kenapa? Karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online, ya bisa dibilang penting tidak penting, kamu harus ngikutin channel Kang Galbay ini. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu rahasia gelap pinjaman online yang ada di Indonesia ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.